حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحة لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Sampai di situ kemarin kita ya. وقد اختلف في معنى وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم، فقيل هو كناية عن التواضع له والخشوع، وقيل الكف عن الطيران للنزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها وتعينه على بلوغ مقصده. Dari riwayat sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abu Darda. Abu Darda ini barusan saya maghrib ada kajian di Masjid Raya Bintaro. Saya kisahkan tentang sahabat ini. Abu Darda ini adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai suatu saat dikisahkan bahwa beliau ini setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang tamu. Jadi rombongan tamu datang ke rumah beliau. Kemudian beliau menjamu tamu tersebut, memuliakan tamu tersebut, memberikan makan. Dan ini adalah sya'nul as-salihin. Cara orang-orang saleh di dalam meraih pahala di sisi Allah, di antaranya dengan memuliakan tamu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia adalah orang yang memuliakan tamunya. Artinya kalau kita pengen tahu orang ini beriman atau tidak, kita lihat di dalam keadaan dia, bagaimana dia memuliakan tamunya. Bagaimana dia memuliakan tamunya. Tentu yang namanya tamu juga tidaklah tamu yang memberatkan sahibul bait, juga itu beda lagi ceritanya. Kadang dia bertamu, berapa lama kamu bertamu sini? 3 bulan, dia bilang. Itu bukan bertamu namanya, itu ngerampok namanya. Itu namanya ngerampok. Tamu itu 3 hari, ya, 3 hari maksimal sudah tamu. Jadi dimuliakan, diutamakan. Itu adalah sifat orang-orang soleh. Jadi bagaimana mereka meraih ridha Allah, diantaranya dengan menerima tamu yang datang ke tempat mereka. Abu Darda, sahabat Nabi Muhammad SAW ini amat memuliakan tamunya, sampai-sampai beliau rela berkorban dan mengumpulkan hartanya karena tahu tamunya ini akan datang. Akhirnya dicari uang sampai dia terkumpullah beberapa dirham dari uang tersebut, dia gunakan untuk membeli makanan demi memuliakan tamunya. Ikhwani, suara saya terdengar insyaallah? Terdengar. Ya. Terdengar jelas. Alhamdulillah. Akhirnya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda mengumpulkan beberapa harta, kemudian dari harta tersebut dia berikan makanan, lalu dijamulah tamu tersebut sampai tamunya semuanya kenyang. Sementara Abu Darda tidak menikmati sedikit pun daripada makanan tamu tersebut. Ikhwani, kemudian waktu malam pun datang dan kota Madinah terkenal kalau dia barduha bard wa harruha har. Kalau lagi musim dingin, dia lebih dingin. Kalau lagi musim panas, dia lebih panas. Maka ketika itu musim dingin, tamu-tamunya ingin tidur. Sebelum tidur, walaupun mereka sudah menggunakan baju yang tebal, walaupun sudah menggunakan jaket, mereka masih kekurangan. Mereka perlu kepada selimut. Lalu mereka bertanya satu sama lain, ini mana Abu Darda ini? Kok kita nggak dikasih selimut? Kita ditinggal tidur begitu saja. Akhirnya salah seorang di antara mereka berhusnudzon. Mungkin Abu Darda lupa. Mungkin dia lupa memberikan kepada kita kepada kita selimut. Akhirnya salah seorang di antara mereka diperintahkan untuk mendatangi rumah Abu Darda.
Datanglah ke tempat Abu Darda, ditanya, wahai Abu Darda, Abu Darda, Abu Darda, Abu Darda tak nampak, tidak terlihat. Akhirnya dicari-cari-cari, ternyata Abu Darda berada di pojokan rumahnya bersama istrinya dengan baju yang sangat tipis. Akhirnya beliau menahan daripada rasa dingin. Tanya Abu Darda, apakah kamu tidak memiliki selimut? Sehingga kamu, iya katanya, saya nggak punya selimut sama sekali. Kami baru saja mau minta selimut sama kamu. Ternyata kamu juga tidak menggunakan selimut. Bahkan baju yang kamu gunakan adalah baju yang sangat tipis. Akhirnya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda ditanya, lalu hartamu di mana wahai Abu Darda? Apakah kamu tidak memiliki apa-apa? Karena si tamu ini masuk ke dalam rumah Abu Darda, melihat isi daripada rumah Abu Darda itu tidak ada sama sekali, kosong. Jadi rumah kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada perabotan. Akhirnya Abu Darda mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya saya ini punya rumah dua. Yang satu di sini, yang satu di tempat lain. Saya tidak memiliki satu barang pun di rumah saya ini kecuali saya letakkan di rumah yang satu lagi. Saya punya makanan, saya letakkan di rumah satu lagi. Saya punya pakaian, saya letakkan di rumah satu lagi. Saya punya perabotan, saya letakkan di rumah satu lagi. Apapun yang saya miliki di sini, saya lebih utamakan di rumah yang satu lagi. Kenapa? Karena yang di rumah ini adalah sementara, sementara rumah yang satu lagi adalah rumah yang selama-lamanya. Artinya apa? Beliau meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dunia karena beliau lebih mengedepankan kehidupan yang abadi, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita mendapatkan mafhum daripada kisah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mendapat didikan tarbiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Karena beliau tahu rumah yang di dunia ini sementara, selain sementara juga rumah tempat percekcokan. Semakin besar kamu bikin rumah di dunia, semakin mungkin bisa jadi perdebatan antara anakmu satu sama lain. Jadi kamu adalah sebab bertengkarnya anak-anak kamu. Artinya begitu kan. Kita sudah melihat banyak orang sekarang, bapaknya meninggal bukan malah diurusin, tapi dia ngurusin warisannya, ngurusin rumahnya. Terkadang perbedaan hanya 1 meter, perbedaan hanya 1 meter saja dari tanah yang diwariskan itu terkadang menjadi apa, penyebab berantem satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Abu Darda meriwayatkan satu hadis Rasulullah SAW, beliau katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang dia itu menuju atau berjalan kepada satu jalan. Dengan jalan tersebut dia berharap untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan kepadanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita rajin untuk mendatangi tempat-tempat yang baik dengan sarana apapun, artinya apa? Semakin kita dipermudah untuk menuju ke dalam surganya Allah. Itu poinnya. Semakin kita semangat untuk menuju ke tempat-tempat yang baik, di situ dipelajari ilmu-ilmu Rasulullah SAW, semakin dipermudah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu hal. Ini yang saya perlu tegaskan kepada akhwani yang saya cintai, karena saya ingin antum semua mendapatkan manfaat daripada perjumpaan walaupun singkat ini. Ya. Ilmu yang sangat penting untuk dipelajari adalah ilmu hal. Ilmu yang wajib adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu uh, yang engkau akan melakukannya, ya. Engkau ilmu hal dengan bahasa yang mudah, ilmu yang sangat kamu perlukan, ilmu yang paling kamu perlukan. Karena ada yang perlu, ada yang lebih perlu. Maka dahulukan sesuatu yang lebih perlu dibanding perlu. Kita tidak katakan ada ilmu yang tidak perlu, tidak. Contohnya, ada orang yang rajin semangat, dia belajar apa? Belajar tentang faraid misalnya, tentang ilmu warisan. Karena kita berbicara tentang warisan tadi, dia pengen belajar ilmu warisan, dia katakan bahwa pahalanya besar orang yang mempelajari warisan. Tapi kalau ditanya rukun sholat berapa, dia nggak tahu. Syarat sholat berapa, dia nggak tahu. Mubtilatus sholat, yang membatalkan wudhu, dia tidak tahu. Arkanul wudhu, berapa rukun-rukunnya wudhu, dia tidak tahu. Furudul wudhu, dia tidak tahu. Artinya apa? Artinya ilmu yang lebih penting dia lupakan demi mengejar sesuatu yang tidak penting. Ilmu yang Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan la yaltamisu fihi ilman, wallahu alam, atau ketika Rasulullah SAW katakan, talabul ilmi fariidatun, wajib, ilmu yang wajib adalah ilmu hal. Ilmu yang kamu sangat perlukan waktu kamu saat ini. Misalnya salah seorang di antara kita mau nikah, nah, pelajari ilmu tentang pernikahan.
bagaimana caranya akad, bagaimana sesuatu yang berhubungan dengan wali, syahid, dan mahar, bagaimana berhubungan dengan apa tolak, bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan apa rujuk dan semisalnya itu perlu dipelajari karena kita mau mubasyar, mau berlangsung kepada apa amaliyah yang kita akan lakukan. Begitu juga ikhwani, seperti orang yang dia mau pergi haji, maka perlu dia untuk mempelajari segala sesuatu yang berurusan dengan haji. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, artinya apa? Dia mau haji masih lama dan dia belum tahu, belum apa namanya, belum sama sekali terpikir untuk haji atau belum terkumpul sama sekali uang untuk haji, sibuk belajar tentang manasik. Tapi ketika kita tanya bagaimana tentang sholat yang setiap hari yang harus dia lakukan, dia nggak tahu. Nah, ini namanya apa? Lompat yang tidak pantas. Artinya itu bukan termasuk nuntut ilmu yang diridhoi karena masih banyak yang lebih diperlukan. Ada satu kaidah dikatakan qaddimul aham minal muhim. Dahulukan sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang penting. Jadi itu yang saya pesankan kepada ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Kecuali kalau kita sudah menguasai ilmu-ilmu yang al-hal, ilmu-ilmu yang sekarang bagus, malah terkadang sebagian ilmu itu fardu kifayah untuk dipelajari karena kalau misalnya tidak ada orang lagi yang belajar kecuali kamu, maka wajib bagi kamu untuk mempelajarinya seperti ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu faraid, ilmu tib, kedokteran misalnya. Wah, ilmu tib ini, kedokteran ini perlu, ini bagus semuanya. Tapi kalau ditanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan keseharian, dia tidak paham, maka ini tidak boleh. Itu tidak betul. Jadi yang dinamakan ilmu yang fardu itu adalah ilmu hal, ilmu yang sangat diperlukan oleh masing-masing di antara kita. Kalau dia merasa bahwa sebenarnya hatinya begitu 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 kotor, pelajari yang tasawuf, bagaimana cara pembersihan hati. Namun yang hal-hal yang wajib seperti rukun, syarat salat, wudhu dan semisalnya wajib untuk diketahui. Kemudian Abu Darda dari Rasulullah SAW, selain hadis yang tadi biasanya dipotong-potong dibagi-bagi, ada tentang hadis yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu yang pertama, kita sudah paham hadisnya. Yang kedua, disambung hadisnya wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Artinya kita sekarang sedang diawasi oleh malaikat. Kita yakin, kenapa? Karena yang berkata adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW katakan sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Jadi alhamdulillah kita sekarang sedang didekati oleh malaikat. Mana malaikatnya Habib, saya nggak lihat. Jangan tanya di mana malaikat, tanya kepada mata kita senantiasa kita gunakan untuk apa. Jangan tanyakan kepada kita bahwa malaikat itu di mana, tapi tanyakan kepada amaliyah kita sudah sampai mana. Kemudian saya lompati ini ketika Rasulullah SAW katakan malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan meletakkan sayap yang dimaksud adalah malaikat tawadhu dan khusyuk. Malaikat ikut gitu. Orang kalau misalnya punya tangan dikebawahin begitu, artinya apa? Dia khusyuk ikut mendengarkan, ataupun dia tawadhu, dia apa merasa bahwa penuntut ilmu itu adalah orang yang mulia. Bisa diartikan seperti itu. Bisa diartikan juga malaikat tersebut ketika meletakkan sayap, maksudnya apa? Selalunya malaikat terbang melihat ada penuntut ilmu, dia letakkan sayapnya, artinya apa? Turun ikut serta di dalam majelis tersebut. Ya. Jadi meletakkan sayap banyak arti. Ada yang mengatakan tadi apa? Ada yang mengatakan begini, nunduk begitu ya. Ada yang mengatakan apa? Ketika dia terbangan di mana-mana, kemudian dia melihat penuntut ilmu, dia letakkan sayapnya, artinya apa? Dia turun untuk ikut hadir dalam majelis tersebut. Ada yang mengatakan at-tauqir wa ta'zim. Contohnya kalau orang yang meletakkan sayap begini. Artinya apa? Kalau misalnya orang yang punya misalnya dia memiliki sayap kemudian dia letakkan begini, artinya apa? Dia betul-betul ta'zim kepada penuntut ilmu. Ada yang mengatakan
malaikat tersebut meletakkan sayap, yang dimaksud adalah dia menjaga kita daripada malapetaka, daripada musibah. Ada juga yang mengatakan dia meletakkannya karena dia mengambil beban kita dan berdoa kepada Allah supaya doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Kemudian Rasulullah SAW teruskan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang alim akan beristighfar kepadanya semua yang ada di langit dan bumi. Hatta al-hitan fil ma. Sampai-sampai ikan yang ada di lautan, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka beristighfar, minta ampun. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, Habib kenapa nggak suka ikan? Saya bilang apa? Dia mendoakan penuntut ilmu, yang mendoain santri. Kalau saya makan terus nanti habis yang doain kita. Insya Allah. Tidak, itu bercanda ya, itu bercanda. Makan ikan bagus. Habib Hussein, doyan ikan? Bang Geri mana? Ini ada. Ada Habib, ada Habib. Saya suka ikan juga Habib. Suka ikan. Iya. Dia tidak suka ikan karena dia doakan orang alim. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dikatakan hatta al-hitan fil ma, sampai-sampai ikan-ikan. Kalau yang istighfar kita tahu kapasitas diri kita gitu. Kalau kita pun istighfar pada Allah, banyak maunya gitu. Maka saya sering katakan istighfar kita ini perlu diistighfarkan lagi. Istighfarnya kita aja perlu diistighfarkan lagi, apalagi yang lain gitu. Kita minta ampun sama Allah, tapi dalam hati kita rasa diri kita bersih, kita suci, atau kita memuji diri kita gitu. Tapi kalau yang beristighfar mintakan ampun kepada kita makhluk yang tidak berdosa seperti ikan, seperti malaikat, itu tentu diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat. Lalu Rasulullah SAW tambahkan lagi, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang alim itu, kata Rasulullah SAW, dibandingkan orang yang rajin beribadah itu seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Orang alim itu lebih mulia daripada yang lain. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan lagi, wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama warathatul anbiya. Mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi-nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna mawarrathul ilm. Mereka para nabi itu mereka tidak mewariskan dirham dan dinar. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Dan orang yang mengambil warisan ini adalah mengambil bagian yang besar, bagian yang hebat, bagian yang agung. Bagian yang besar, bagian yang agung. Artinya kita mau ambil warisan Rasulullah SAW. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa sesungguhnya beliau setelah kewafatan Rasulullah SAW, beliau melihat di masjid mulai kosong. Padahal ada halaqah ilmiah, halaqah di situ dipelajari ilmu Rasulullah SAW. Maka beliau pergi ke pasar dan mengatakan, orang pasar, kalian ini kok masih saja di sini sementara warisan Rasulullah dibagikan di masjid. Lalu ini hadisnya sahihnya. Kemudian orang-orang pasar bertanya-tanya, apakah warisan Rasulullah sedang dibagikan di masjid? Iya, katanya, kalian ini terlambat. Akhirnya banyak yang dari pasar kemudian datang ke masjid Rasulullah. Setelah dilihat-lihat, ternyata tidak ada yang membagi-bagikan harta. Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah, mana Abu Hurairah? Kamu katakan bahwa ada warisan dari Rasulullah SAW. Beliau katakan, ini kamu lihat ada halaqah ilmu, itu adalah warisan baginda Rasulullah SAW. Kalau Nabi saja memilih untuk bisa duduk di tempat di mana tempat tersebut diadakan halaqah ilmiah, maka tentu kita adalah orang yang lebih berhak untuk menghadirinya atau mendatanginya. Rasulullah SAW datang ke masjid melihat ada dua halaqah. Yang satu halaqah tempat yang dikelilingi, dan satu orang biasanya menjadi gurunya, itu namanya halaqah. Atau hizib bareng-bareng begitu duduk rame-rame bersama-sama. Yang satu berzikir, yang satu menuntut ilmu. Yang mereka bahas adalah al-halal wal haram. Artinya ilmiah,
ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah duduk bersama orang yang menuntut ilmu. Qultu, ini yang qultu ini siapa? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Beliau katakan wa yu'ayyidu hadzal ma'na al-akhir ma hukiya 'an Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad rahimahullah annahu lamma atahu Syekh Abdullah Ba'abad wa akhuhu akhadha Syekh Ahmad yatabarrak wa yatamassah bi aqdamihima wa amarahuma bi an yada'a aqdamahuma 'ala 'udwin min a'dha'ihi الشريفة فلما قال له لما تفعل ذلك ونحن ما أتينا إليك إلا لنتبرك بك ونستفيد من علومك وأخلاقك فقال لهما ما فعلت ذلك إلا لما رأيت الملائكة تفرش أجنحتها لكما ورأيتكما تضعان عليها أقدامكما فأحببت التبرك والتماس بركة مواضع مستها أجنحة الملائكة. Masya Allah, tabarakallah. Di sini diceritakan bagi yang percaya ya. Dari Syekh Ahmad bin Ali Al-Ja'ad. Beliau katakan bahwa tatkala beliau didatangi oleh Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya. Beliau berdua, Syekh Abdullah Ba'abad dan saudaranya. Syekh Ahmad ini beliau pegang kaki daripada dua tamunya tersebut, kemudian seperti mengambil keberkahan gitu. Biasanya kita ada yang begitu kan, ambil berkah, pegang tangannya cium, mengambil kakinya cium. Jangankan kakinya orang alim, kita batu begitu ya, batu Ruknul Syam misalnya, Ruknul Yaman kita begitu ya, di Ka'bah. Artinya apa? Itu cuma tiang aja begitu. Ini adalah pewarisnya Rasulullah SAW, terlebih pewarisnya Rasulullah SAW. Artinya beliau ini didatangi untuk diminta keberkahannya, malah dua tamu yang datang tersebut diambil kakinya, kemudian dipegang, kemudian diusap-usap oleh beliau. Kemudian diperintahkan kepada dua tamunya tersebut untuk meletakkan kakinya di salah satu anggota badan Syekh Ahmad tersebut. Bingung, ini tamunya dua ini datang kok pengen berkah, kok malah dipegang kakinya, kemudian diminta untuk diletakkan kakinya ke badan daripada siapa namanya Syekh Ahmad tersebut. Falamma qala lahu lima taf'alu dhalik, kenapa kamu lakukan itu wahai Syekh? Wa nahnu ma ataina ilaika illa linatabarraka bika, kami ini datang untuk meminta keberkahan darimu dan mengambil manfaat daripada ilmumu dan akhlakmu. Apa kata beliau? Saya tidak melakukan itu kecuali karena, kata beliau, saya merasa bahwa saya melihat malaikat telah membentangkan sayapnya untuk kalian injak. Artinya apa? Malaikat dia berjalan bukan di atas keramik atau granit atau di atas lantai, tapi beliau berdua seakan Syekh Ahmad melihat beliau berjalan di atas sayap malaikat tersebut. Dan saya melihat, kata beliau, saya melihat kalian berdua meletakkan kaki kalian berdua di atas sayap malaikat. Maka saya ingin mengambil keberkahan dan dari tempat yang mana di tempat tersebut tersentuh kepada sayap malaikat. Ini diceritakan di dalam kitab An-Nahrul Mawrud, ya, dalam kitab An-Nahrul Mawrud. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار للعالم فقيل إنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبنون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. فده ابن جماعة في تذكرته. Ibnu Jamaah beliau juga mengatakan bahwa kenapa kok binatang-binatang itu memuliakan ulama, mendoakan ulama, karena berkat para ulama, merekalah yang memberitahu kepada masyarakat supaya berlaku adil kepada hayawan sekalipun, cara memotongnya, cara menyembelihnya, kemudian untuk tidak dizalimi bahkan kepada binatang-binatang. Siapa kalau bukan ulama yang menjelaskan kepada mereka? Kalau bukan ulama, siapa lagi yang menjelaskan bahwa binatang-binatang tersebut perlu dimuliakan? Hadis Rasulullah SAW, beliau katakan, wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha
kalau kalian memotong daripada hayawan, maka berlakulah baik ketika kalian memotong. Siapa yang menyampaikan hadis-hadis tersebut kalau bukan ulama? Oleh karena itu, hayawan-hayawan, binatang-binatang tersebut memuliakan ulama dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ulama-ulama tersebut. Jadi paham ya, arti daripada peletakan malaikat kepada penuntut ilmu kita paham, artinya yang banyak, kemudian yang dimaksud itu apa, dan kenapa kok hayawan, binatang-binatang itu mendoakan orang alim. Alasannya juga kita sudah tahu, bahwa orang alim mereka lah yang membangun pikiran bagi umat bahwa hayawan itu perlu dimuliakan, karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada orang alim, mungkin siapapun di antara kita akan berlaku semaunya kepada hayawan-hayawan atau binatang-binatang. Mereka yang memberitahu bahwa ini haram, ini halal, ini cara yang seperti ini boleh, cara yang seperti ini tidak boleh, dan seterusnya. وقد سئل الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي نفع الله به أي شيء من الانتفاع الحاصل للحيتان من العالم حتى استغفرت له، فأجاب إن العالم إذا عمل بعلمه وعلم الناس العلم وأمرهم بالخير وأتمروا ونههم عن الشر وانزجروا رضي الله عن العباد وأنزل رحمة بركة الطاعة، والغيث ينتفع به كل شيء من الحيوانات حتى السمك في البحر، وهذا من بركة العلم ودعوة العالم إليه. وكذلك العالم يأمر بالإحسان إلى الحيوانات بسائر أحواله حتى في ذبحه فيما يذبح، في قتله حيث جاز قتله، وينهى عن المثلى به، فبان بذلك وجه كون كل شيء يستغفر العالم حتى حيتان البحر. Dari kitab An-Nahrul Mawrud berbeda lagi. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau katakan kalimat yang sama seperti yang kita katakan sebelumnya, tapi beliau katakan ini kalimat yang indah sekali. Beliau katakan, kenapa kok binatang-binatang sampai ikan-ikan memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang alim? Apa kata beliau? Karena orang alim kalau sudah mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan orang lain tentang ilmu tersebut, dan mereka memerintahkan untuk berlaku baik dan menahan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada hamba Allah. Dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ketika makhluk bertakwa kepada Allah, Allah turunkan hujan, Allah turunkan kebaikan, Allah jauhkan daripada malapetaka dan musibah, maka binatang-binatang tersebut bahagia dan bangga, mereka senang. Karena apa? Hujan turun terus, ya, kemudian semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keberkahan-keberkahan, sehingga mereka mendapatkan manfaat daripada keberadaan orang alim tersebut. Itu yang dimaksud oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Selain, kata beliau, juga dengan keberadaan orang alim tersebut, mereka memberitahu kepada manusia mana yang halal, mana yang haram. Binatang juga perlu dimuliakan, binatang juga perlu disembelih dengan baik, dengan cara yang Islami. Kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Ismail beliau mengatakan, qultu istighfaru hitan al-bahr lil-alim yakunu fi hayatihi wa ba'da mamatihi ila yaumil qiyamah. Dan nikmatnya bagi orang yang berilmu, binatang-binatang seperti ikan tersebut ketika mereka memintakan ampun kepada Allah, bukan hanya ketika mereka masih hidup, tapi ketika mereka mati juga tetap didoakan. Jadi nikmatnya orang alim, mereka mendapatkan pahala jariah yang terus-menerus. Bahkan bukan hanya dari manusia ataupun apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Aku akan senantiasa menulis. Naktubu di situ digunakan fi'il mudhari', artinya yufidul istimrar. Terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan manfaat. Apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup, wa atharahum, dan ketika mereka sudah meninggal. Ketika mereka sudah meninggal. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, kata Habib Zain bin Ibrahim Al-Sumaid, istighfarnya ikan-ikan ini di laut ketika si alim ini hidup atau ketika dia meninggal sekalipun. Karena al-ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alim ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Fi hadha dalilun ala syarafil ilmi wa taqaddumi ahlihi. Dan dari sini kita tahu bahwa sungguhnya kemuliaan orang alim itu luar biasa, dan mereka itu orang utama daripada makhluk-makhluk Allah. Wa inna man utiyahu faqad utiya fadlan azima. Orang yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi orang yang berilmu, Allah berikan mereka anugerah yang besar dari Allah. Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ditambah daripada dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi,
wa yuhibbuhum ahlus sama, dan dicintai makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, wa tastaghfir lahumul hitan fil bahri ila yaumil qiyamah, dan dimintakan ampun oleh ikan-ikan di lautan sampai hari kiamat. Ini ditambah riwayat Abu Nuaim dan Dailami wa Ibnu Najjar wa ghairuhum. Kata Ibn Hajar, lahu turuq wa syawahid yu'rafu bi anna al-hadits aslan. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini bisa digunakan untuk kemuliaan orang alim. So, mudah-mudahan ilmu yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan yang terpenting kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita dengar, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mau berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terus-menerus menuntut ilmu agama. Habib salam